tentang kinerja demokrasi yang serius salah satu faktor utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Barat dengan NIM 210504010 mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Irman SHMH. Saya dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ampat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi yang pertama, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan materi yang kedua yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama, saya akan membahas terkait materi yang pertama. Bagaimana harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negaranya. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kalah masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa penjajahan dan Belanda yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ensich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajahan tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah suatu khusus untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya secara dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan yang satu sama lainnya. Yang ditolak dengan manusia dengan menerima hak manusia adalah totalitarisme, yakni pada pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap negaranya. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara
Indonesia. Yang pertama itu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia. Yang kedua itu ada sumber sosiologis, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sosial budaya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya. Terselubung, gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Sikap politik pemerintahan yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur pada pasal 3 dan pasal 237 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal, kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak negara warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak warga negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lainnya. Yang pertama itu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi, sangat penting dan sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikanlah kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi yang muda. Yang ketiga itu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, asas perekonomian nasional ada kekeluargaan. Yang keempat itu ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ikhwal, pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Yang pertama, apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi,
Banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar pada Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalamnya penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak atas dasar warga negara. Praktik demonstrasi Pancasila itu berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Adapun beberapa prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yang kesejahteraan dan keadilan. Ada beberapa pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya, akan menghindari dari julukan sebagai negara yang undemokrasi. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam peraturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang berkomplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi. Yang kedua, tingkat ekonomi yang rendah, dan yang ketiga, partisipasi politik. Rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan, masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh salah satu keluarga atau kroni. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi. Ada pertanyaan, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar
NRI tahun 1945. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil